dari sini. Tembok-tembok ini tak berarti, asal ku lihat senyummu hari ini, mendengar keluhmu malam nanti. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama. Sistem subak dikenal sebagai warisan budaya yang tidak hanya mengatur pembagian air, tetapi juga mencerminkan nilai kebersamaan, keseimbangan alam, dan penghormatan terhadap Sang Pencipta. Atas keunikan dan keberlanjutannya, pada tahun 2012 subak ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Dan pada video kali ini, kami akan mengajak Anda untuk menyusuri Subak Bebau yang terletak di Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar, untuk melihat langsung bagaimana masyarakat setempat memadukan budaya, matematika, dan sains dalam mengelola sistem pertanian yang tetap lestari hingga pada saat ini. Melihat langsung bagaimana cara kerja sistem subak di sini dengan narasumber utama kita, yaitu Kepala Subak di Subak Bebau. Subak Bebau ini merupakan salah satu subak aktif di Kabupaten Buleleng dengan luas lahan sekitar 36 hektar yang dikelola oleh 65 orang anggota. Berbeda di kawasan subak bertingkat seperti Jatiluwih, persawahan di Subak Bebau membentang mengikuti kontur lahan yang landai. Kondisi ini memungkinkan air mengalir secara alami dari daerah yang lebih tinggi menuju petak-petak sawah tanpa bantuan pompa. Di bagian hulu inilah kehidupan subak berasal. Air dari air sungai yang mengalir sepanjang tahun menjadi sumber utama irigasi bagi seluruh lahan pertanian. Di dekat sumber air terdiri pura Bedugul sebagai tempat suci menjadi bagian penting dari setiap sistem subak. Jadi, subak tidak hanya dibangun atas dasar kebutuhan pertanian, tetapi juga berlandaskan filosofi Trihita Karana, yaitu 3 hubungan yang menciptakan keharmonisan hidup. Hubungan dengan Tuhan diwujudkan melalui persembahyangan di Pura Bedugul. Hubungan antar manusia tercermin dari kerjasama antar petani dalam mengelola irigasi, sedangkan hubungan manusia dengan alam diwujudkan melalui upaya menjaga kelestarian sumber air, sawah, dan lingkungan sekitar. Nah, dari kawasan hulu, air dialirkan melalui saluran utama, kemudian menuju saluran sekunder hingga ke sawah. Pembagian air diatur oleh Kepala Subak, yaitu pemimpin subak. Berdasarkan hasil wawancara, lokasi air diberikan secara proporsional sesuai luas lahan yang dikelola setiap petani. Dan setelah mengaliri sawah, kelebihan air akan dialirkan kembali melalui salur pembuangan sehingga sirkulasi air tetap terjaga. Dan melalui observasi lapangan, ditemukan juga bahwa sistem subak tidak hanya mengandung nilai budaya, tetapi juga berbagai konsep ilmiah. Pada kajian etnomatematika, petak sawah didominasi oleh berbentuk persegi panjang yang berukuran 30 x 15 cm dengan jarak tanam 20 x 20 cm. Nah, pembagian air berdasarkan luas lahan menunjukkan penerapan konsep pengukuran geometri, rasio, dan proporsi. Sementara pada kajian etnosains ditemukan penerapan konsep fisika, yaitu pemanfaatan gaya gravitasi dalam mengalirkan air, konsep kimia melalui pengelolaan pH tanah, serta penggunaan pupuk organik dan kimia, serta konsep biologi melalui pemeliharaan varietas padi sesuai dengan musim dan pengolahan organisme di ekosistem sawah. Dan pada masa panen, biasanya jerami sebagian dibakar dan juga sebagian dipakankan. Jadi, Subak Bebau membuktikan bahwa pengetahuan tradisional tidak hanya diwariskan secara budaya, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip ilmiah yang masih relevan hingga saat ini. Melalui perpaduan antara etnomatematika, etnosains, dan filosofi Trihita Karana, masyarakat mampu menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta dalam satu sistem pertanian yang berkelanjutan. Inilah warisan yang tidak hanya layak dipelajari, tetapi juga dijaga untuk generasi yang akan datang.